Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an, walhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian kita pada pembacaan kitab Salatul Mu'min yang ditulis oleh Syekh Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan pembahasan kita sampai pada adab menyambut hari Jumat, adab menyambut hari Jumat yang sunnah dan yang wajib, kata beliau. Naam, pada pembahasan sebelumnya, ya mungkin antum sudah masuk pada pembahasan ini pada poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, yang ketiga dan keempat, dan kita masuk pada poin yang berikutnya, yakni poin yang keenam, ya, kalau saya tidak salah, ya, atau ketujuh, keenam. Nah, taib. Poin yang keenam adalah iqbalul wajhi ilal imami indal khutbah. Poin yang keenam adalah menghadapkan wajah ke arah imam saat berkhutbah. Yang demikian berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama 'ala al-minbari nastaqbiluhu biwujuhina. Adalah Rasulullah SAW ketika beliau sudah berdiri tegak di atas mimbar, maka kami pun menyambut beliau dengan wajah-wajah kami. Yang dimaksud demikian adalah bahwa seorang khatib disunnahkan ketika berkhutbah wajahnya menghadap kepada jamaah salat Jumat yang mendengarkan khutbah yang dia sampaikan. Bahkan sampai sebagian para ulama menyebutkan walaysa minas sunnah, dan bukan merupakan sunnah jikalau seorang khatib memalingkan wajahnya pada sudut-sudut yang lainnya, entah itu ke kanan, entah itu ke kiri, dan yang sunnah adalah tetap dia menghadap ke arah depan. Demikian juga jamaah salat Jumat, maka mereka menghadapkan wajah mereka kepada imam. Diriwayatkan bahwa sebagian para sahabat, mereka yang berada di samping-samping imam, mereka mendekatkan posisi mereka ke arah imam saat berkhutbah dan menghadapkan wajah mereka saat Rasulullah SAW berkhutbah. Dari Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, dia bercerita adalah Rasulullah SAW, beliau berdiri di atas mimbar, beliau disambut oleh para sahabat dengan wajah-wajah mereka. Naam. Al-Imam At-Tirmidzi juga menyatakan mengamalkan hal tersebut dilakukan oleh para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, yakni mereka mensunnahkan imam untuk menghadap ke depan pada saat khutbah. Dan ini adalah pendapat para ulama. Nah, ini sunnah yang berikutnya. Adapun poin yang ketujuh adalah al-iktharu minas salawati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ikthar minas salati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat memperbanyak itu menunjukkan bahwa salawat itu merupakan minal adhkar al-mutlaqah, merupakan zikir yang mutlak, alladhi la haddalah, yang tidak ada batasan jumlahnya. Artinya kalimat membaca sebanyak yang seseorang mungkin melakukannya, sebanyak-banyaknya, tanpa batas. Dan yang demikian disebut dengan zikir yang al-mutlaq. Sebab zikir itu yang qasimu ila qismain, zikrun muqayyadun wa zikrun mutlaqun. Zikir itu ada dua. Yang pertama adalah zikir yang muqayyad. Contohnya misalkan zikir ketika saat akan tidur di malam hari. Ada bacaan jelas, ada bilangannya yang telah ditentukan. Zikir pagi dan petang, demikian juga zikir sesudah salawat, sesudah salat yang 5 waktu. Adapun zikir yang selainnya, maka itu disebut dengan zikir yang al-mutlaq,
sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan. Yang demikian berdasarkan hadis Aus bin Aus radhiyallahu taala anhu, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati fihi khuliqa Adam." Hari yang pertama dalam satu pekan yang paling utama itu adalah hari Jumat. Kenapakah demikian? Itu adalah saat diciptakan Adam. Wa fihi qubid, itu adalah saat juga diwafatkan Adam. Wa fihi nafkhah, itu adalah saat nafkhah, saat tiupan sangkakala yang pertama. Wa fihi sa'qah, dan itu adalah saat kematian. Fa'akthiru, yakni kematian secara total ketika mendengarkan an-nafkhah. Fa'akthiru alayya minas salati fihi, maka perbanyaklah oleh kalian kepadaku membaca salawat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku. Jadi Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah bahwa umatnya menyampaikan salam dan juga salawat kepada beliau. Yang demikian membingungkan para sahabat. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu salatuna alayka? Wahai Rasul, bagaimana mungkin engkau mengetahui kami sedang bersalawat kepada engkau dan salawat kami ditampilkan, diberitahukan kepada engkau? Waqad aramta, dan bukankah anda telah wafat nantinya? Yaquluna balita, dan engkau telah musnah, berkalang tanah. Faqala, maka Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah Azza wa Jalla harama alal ardi as-sadal anbiya. Allah Ta'ala telah menentukan bahwa Allah Ta'ala mengharamkan atas bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Di dalam hadis yang lain, contohnya misalkan Rasulullah SAW menyatakan, Man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, aruddu alaihi, aku akan menjawabnya. Bagaimanakah cara menjawab salam daripada Rasulullah SAW untuk umatnya? Raddallahu alayya ruhi, Allah Ta'ala mengembalikan ruhku ke jasadku, kemudian aku menjawab salam dan juga salawat daripada umatku. Ini menunjukkan keutamaan salawat di hari Jumat. Naam, salawat di hari Jumat itu mempunyai keutamaan karena itu adalah hari yang sangat mulia, yang pertama. Dan yang kedua, bahwa jasad Rasulullah SAW itu akan dikembalikan ruh kepada beliau, sehingga beliau kemudian menjawab salam dan salawat daripada umatnya, di samping keutamaan-keutamaan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Yang kedelapan adalah al-ibkaru bidhihabi ila makani salatil jum'ah. Bersegera datang, berangkat ke tempat pelaksanaan salat Jumat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW menyatakan, Man iktasala yaumul jumu'ati guslal janabah. Barang siapa yang dia mandi pada hari Jumat, guslal janabah, itu adalah maf'ul mutlaq, menunjukkan tentang tata cara ghusl al-jinabah, mandi jinabah. Dan di sini ada dua makna, ikhwan. Makna yang pertama adalah barang siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi jinabah. Apa itu mandi jinabah? Isalul ma ila jami'i al-badan, membasahi semua bagian daripada kulit di badan. Itu adalah mandi jinabah. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua, guslal jinabah, di sana maknanya adalah dia mandi karena sebab jinabah. Jadi makna yang pertama, dia mandi pada hari Jumat seperti mandinya orang junub. Adapun mandi yang kedua menjelaskan hakikat bahwa dia mandi di pagi Jumat karena memang sebab junub, secara fakta demikian. Thumma raha, kemudian dia berangkat. Faka'annama qarraba badanatan, bagaikan dia telah berkorban di jalan Allah, badana, onta. Ya. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, di sini Rasulullah SAW membagi pagi Jumat itu 5 sa'ah. Sa'ah itu adalah alokasi waktu. Sebagian para ulama menerjemahkan jam. Maka sa'ah kalaulah diterjemahkan jam, berarti ada kurang lebih 5 jam yang di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pada jam yang pertama itu bagaikan dia berkorban 1 onta. Pada jam yang kedua bagaikan dia berkorban baqarah, 1 sapi.
Wa man raha fi sa'ah ats-tsalitsah, barang siapa yang berangkat pada jam yang ketiga, bagaikan dia berkorban kabshan, domba. Dan yang keempat, faka'annama qarraba dajajatan. Yang keempat, bagaikan dia berkorban ayam. Walaupun memang dalam fikih udhiyah itu tidak ada istilah berkorban onggas. Tetapi ini hanya permisalan saja. Makanya disebutkan pada saat yang keempat, kali yang keempat atau jam yang keempat dari awal jam di hari Jumat, barang siapa yang datang, maka bagaikan dia berkorban apa? Ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, barang siapa yang dia berangkat dan tiba pada saat yang kelima atau jam yang kelima, faka'annama qarraba baydatan, bagaikan dia berkorban telur. Fa idza kharaja al-imamu hadaratil malaikatu yastami'una adz-dzikra, ketika imam telah keluar untuk khutbah, maka para malaikat duduk, mereka mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh al-imam. Ini menunjukkan tentang sunnah bersegera datang ke masjid. Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa hari Jumat itu ada 12 jam. Hari Jumat itu ada 12 jam. Kemudian di sini, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan pagi Jumat ada 5 jam. Katakanlah 1 jamnya itu adalah pelaksanakan salat Jumat. Maka khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud dengan berpagi-pagi pada hari Jumat? Yang pertama, para ulama jelas sepakat bahwa yang dimaksud dengan mandi include pada makna itu adalah mandi junub sebelum salat subuh. Jadi barang siapa yang mandi junub salat subuh, ya tidak perlu lagi dia mandi. Kecuali sesudah itu dia bekerja keringatan, ya disunahkan mandi lagi. Kemudian apakah yang dimaksud dengan bersegera di sana adalah salat subuh sekalian untuk Jumat? Demikian. Ataukah yang dimaksud adalah sesudah demikian? Maka pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud sesudah salat subuh, dia pulang dulu, menunaikan hajatnya, apa yang menjadi hajatnya, kemudian dia berangkat. Anggaplah misalkan jam ke-8, berarti jam 7 ke jam 8, 1 jam yang pertama. Kemudian jam 8 ke 9, kedua. 9 ke 10 ke 3. 10 ke 11 yang ke 4. 11 ke 12 yang ke 5. Ini makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah bukan alokasi jam waktu, tetapi di satu masjid, masing-masing masjid yang datang pertama kali, jam berapapun itu. Contohnya misalkan masjid di tempat kita saat ini, Masjid Jabal Su'ada, BDI. Ada yang datang pertama, itulah yang seperti berkorban onta. Seperti itu, ini maknanya. Kemudian makna raha di sana dijelaskan oleh beliau, kita hanya menjelaskan secara singkat. Al-rawah atau raha itu maknanya sebetulnya adalah bepergian di petang hari, di sore hari. Jadi raha, di sini kan hadisnya barang siapa yang raha, thumma raha, kan begitu hadisnya ya. Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati thumma raha, kemudian dia berangkat. Raha itu makna asalnya itu adalah berangkat setelah zawal. Setelah matahari tergelincir sedikit, kemudian seseorang berangkat, itu disebut dengan rawah atau raha. Berangkat setelah matahari tergelincir. Nah, apakah makna itu yang dimaksud? Tentu saja tidak. Sebab pada makna yang lain raha itu adalah umum. Intinya berangkat, baik di pagi hari maupun di petang hari maupun di malam hari, dan inilah makna yang betul. Sebagaimana misalkan wal asri, asar itu ada makna umum dan ada makna khusus. Ada yang menyatakan itu adalah makna asar dan ada makna waktu secara umum. Nah, raha di sana kata beliau itu yang lebih kuat adalah berangkat walaupun di pagi hari tadi. Adapun konteksnya entah siapa yang duluan, kemudian berikutnya sampai 5 kali, atau makna yang kedua adalah berdasarkan alokasi waktu jam tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naam. Kita langsung yang ke-9. Al-masyu ilal masjid, berjalan kaki ke masjid. Berjalan kaki ke masjid.
Yang demikian didasarkan pada hadis Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, dia menceritakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man gassala yaumul jumu'ati wagtasala thumma bakkara wa batakar, barang siapa yang dia mandi hari Jumat, kemudian dia membersihkan dirinya, kemudian bersegera datang ke masjid dengan berjalan kaki, wa masya, walam yarkab, dan dia tidak mengendarai hewan tunggangan, wadana minal imam, kemudian mendekat ke imam saat berkhutbah ke shaf terdepan, fastama'a, kemudian dia mendengarkan secara khusyuk khutbah, walam yalgu kana lahu bikulli khutwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha, maka setiap langkah dia itu bagaikan amalan puasa sunnah dan qiyamul lail selama 1 tahun. Setiap satu langkahnya. Hadis ini termasuk hadis yang sangat fantastis, yang menjelaskan besarnya pahala ibadah sunnah yang ringan dilakukan tetapi pahalanya luar biasa. 1 langkah bagaikan apa tadi? Puasa sunnah dan qiyamul lail selama 1 tahun. Bayangkan berapa langkah. Kalau untuk misalkan melangkah ke masjid, itu luar biasa. Tidak menaiki kendaraan. Maka ada penekanan memang untuk sholatul jamaah supaya seorang muslim datang ke masjid dengan cara berjalan kaki, ikhwan. Kalau bisa. Atau misalkan setengahnya naik kendaraan, setengahnya lagi jalan kaki, misalkan begitu. Atau misalkan dia mengkhususkan sebagian waktu sholat yang 5 waktu, ada di antara waktu sholat tersebut dia jalan kaki. Atau misalkan kalaupun dia kesulitan, rumahnya jauh, dia harus naik kendaraan, minimal dia sholat Jumat, dia usahakan ada jalan, ada langkah yang dia lakukan, jalan ke masjid. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyatakan ada 3 amalan yang akan menghapuskan dosa dan menaikkan derajat. Yang pertama adalah itsbagul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu saat musim dingin, puncak musim dingin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua adalah kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid. Makanya Abdullah bin Abbas itu jalan ke masjid agak cepat tetapi langkahnya dikecilin. Ya, langkahnya dikecilin. Jadi dihitung ya berapa langkahnya. Kemudian yang ketiga adalah intidharus shalah ba'da shalah. Setelah salat yang satu menunggu salat yang berikutnya. Fadzalikumur ribat, itulah makna jihad yang sesungguhnya. Naam. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis Abayah bin Rifa'ah, dia menceritakan, Abu Abbas pernah bertemu denganku, yang ketiga itu aku tengah berangkat salat Jumat, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, man igbarat qadamahu fi sabilillah haramallahu 'alan nar, barang siapa yang dia berdebu kakinya di jalan Allah, maka dia telah mengharamkan dirinya daripada api neraka. Maksudnya berdebu di sini adalah jalan ke masjid, jalan ke masjid. Naam. Yang selanjutnya adalah membaca yang ke-10, qira'atu surati as-sajdah fi raq'atil ula wa hal ata 'alal insan fi raq'ah ats-tsaniyah fi salati subhi fi yaumi al-jumu'ah. Membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Hal Ata 'alal Insan pada rakaat kedua pada hari Jumat. Yang demikian adalah sunnah, dengan catatan yang pertama tidak rutin. Catatan yang kedua adalah tidak boleh dia mencela yang tidak melakukan. Sebab ini. Adapun catatan yang ketiga, walaupun dia membaca, maka sujud sajadah itu hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan daripada Umar bin Khattab secara mauquf, beliau pernah membaca ayat yang di dalamnya ada sajadah, kemudian beliau tidak sujud. Beliau menyatakan sesudah salat, man sajada faqad asaba sunnah. Barang siapa yang membaca surah As-Sajdah atau ayat yang lain yang ada sujud, kemudian dia sujud, maka dia telah sesuai sunnah. Wa man lam yasjud fala syai'a alaihi.
barang siapa yang dia membaca surah sajadah atau ayat yang di dalamnya ada perintah untuk sujud, dia tidak sujud, maka tidak ada konsekuensi apapun. Adapun jikalau seseorang memandang yang demikian adalah wajib dan rutin, maka kata Imam Ibn Taimiyah, yang demikian adalah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, sebab beliau melakukan terkadang yang demikian as-sajadah dan hal ata 'alal insan. Naam. Adapun yang ke-11 adalah qira'atu suratil Jumu'ah wa surati al-munafiqun fi salatil Jum'ah. Membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada salatul Jum'ah. Al-Jumu'ah sabbaha lillah dan idza ja'akal munafiqun pada salat Al-Jumu'ah. Yang demikian berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah SAW membaca kedua surah tersebut pada salat Al-Jumu'ah. Atau dibolehkan juga dengan Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, dan hal ataka hadithu al-ghashiyah. Yang demikian juga diperbolehkan. Atau kata beliau juga Al-Jumu'ah dan Al-Ghashiyah. Berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir, dia menceritakan Rasulullah SAW membaca pada salat Idul Fitri dan Idul Adha serta hari Jumat dengan hal ataka hadithul ghashiyah dan sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadithu al-ghashiyah. Nah, di sini ada faedah yang mungkin juga perlu kita catat, bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir, di mana Rasulullah SAW menyatakan inna tula salati ar-rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhih. Sesungguhnya panjangnya salat Jumat dan pendeknya khutbah yang dia sampaikan oleh seorang khatib pada hari Jumat itu menunjukkan tentang pemahaman dia yang betul terhadap syariat. Inna min tuli salatil rajul yaumal jum'ah wa qasri khutbatihi, itu adalah ma'innatun min fiqhi rajul. Itu merupakan tanda kedalaman pemahaman seseorang terhadap syariat. Jadi khusus salat Jumat itu ada penekanan salat Jumatnya kalau bisa lebih panjang. Contohnya tadi apa? Al-Jumu'ah yang pertama, kemudian Al-Munafiqun yang kedua, minimal sabbihisma rabbikal a'la, kemudian yang kedua adalah hal ataka hadithul ghashiyah. Jangan misalkan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallah, kemudian khutbahnya 1 jam misalkan. Dan para ulama menyatakan bahwa khutbah adalah bukan saat seseorang merangkai kata yang panjang dengan penuh retorika dan memilih narasi yang indah serta memukau. Bukan saatnya. Khutbah adalah di mana seseorang menyampaikan hal-hal tentang Islam yang sangat penting untuk diketahui oleh umat secara jelas dan ringkas dengan suara yang tegas dan jelas. Setelah itu selesai. Sebagian orang mungkin bercerita dalam khutbah atau misalkan hal-hal yang panjang, detil, rinci, maka itu bukan saatnya khutbah. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ammar bin Yasir tadi, bahwa panjangnya salat Jumat dan juga pendeknya khutbah yang diberikan oleh seseorang ketika salat Jumat itu menunjukkan kedalaman fikihnya. Nah, adapun poin yang selanjutnya yang ke-12, banyak membaca salawat. Nah, ini sebetulnya sama poinnya ikhwan ya, dengan poin yang keberapa tadi? Poin yang ke-7 ya. Sama dengan poin yang ke-7. Sehingga kita bisa langsung ke poin yang ke-13. Naam, al-iktharu minad du'a fi yaumil jum'ah birajai muwafaqati ma'a sa'atil ijabah. Memperbanyak doa pada hari Jumat dengan harapan bahwa doa dia bertepatan dengan saat dikabulkannya doa. Ini dulu telah ada pada pembahasan di depan, mungkin antum sudah melewatinya, bahwa salah satu keutamaan pada hari Jumat itu adalah adanya 1 sa'ah, adanya 1 waktu
la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah Allah Ta'ala memberikan taufik pada seorang hamba muslim, qaimun, dia berdiri, yusalli, ini menjelaskan hal keadaan sifat, yas'alullaha khairan illa a'tahu Allahu iyyah, kecuali pasti Allah Ta'ala berikan untuknya. Maka Imam Ibnu Qayyim memperinci bahwa saat ijabah doa di hari Jumat itu para ulama khilaf. Naam. Tetapi kebanyakannya menyatakan dua momentum. Momentum yang pertama adalah saat khatib mulai naik atau mulai duduk di mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Ini momentum yang pertama. Adapun momentum yang kedua adalah sesudah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Dua momentum ini yang disebutkan oleh kebanyakan pendapat para ulama. Naam. Maka hendaklah seorang muslim memperbanyak doa di setiap saat pada hari Jumat. Dan sebagian ulama yang lain menyatakan, tidaklah aku mendapatkan kebaikan-kebaikan pada kehidupanku kecuali setelah aku teliti dan ingat-ingat, aku kemudian ingat, oh ini ternyata dulu adalah doa yang pernah aku panjatkan pada saat hari Jumat. Salat khatib naik sampai selesainya salat, atau saat sesudah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi ini adalah saat ijabah. Nah, hal yang menarik perhatian dalam hadis ini adalah qaimun yusalli. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu tidaklah seorang hamba diberikan ketepatan untuk berdiri dan sholat. Berarti doanya disampaikan dalam keadaan sholat. Apakah makna hadis ini menunjukkan khususiyah saat ketika sholat sambil berdoa? Sebagian para ulama menyebutkan demikian. Sebagaimana nas teks zahir hadis ini, bahwa ketika sholat Jumat itu lebih tepat untuk berdoa. Atau sebagian para ulama yang lain menyatakan kalau itu dihitung sejak khatib duduk di mimbar, maka hitungan sholat Jumat itu sudah mulai startnya saat khatib sudah salam kemudian duduk di mimbar. Dan ada juga para ulama menyatakan mengamalkan hadis ini bahwa intidharus shalah ba'da shalah tu'addu minas shalah. Menunggu waktu sholat sesudah sholat sampai datang waktu sholat berikutnya itu terhitung seseorang sedang sholat. Yang dimaksud adalah sesudah sholat asar, ya kan? Kemudian dia diam menunggu sholat apa? Maghrib, maka dia sebetulnya hakikatnya sedang sholat. Maka hakikatnya dia sedang sholat. Demikian. Kita pun begini, sesudah sholat maghrib tadi kan, kita duduk di sini. Kemudian kajian. Nah, itu terhitung masih dalam keadaan sholat, insya Allah. Poin yang ke-14, tidak memisahkan duduk dua orang saat masuk ke masjid. Tidak memisahkan. La yufarriqu bainathnaini inda dukhulil masjid wa dukhuli ila shaff. Tidak memisahkan duduknya dua orang yang sudah dekat. Jadi ada dua orang duduknya sudah mepet, dekat. Kemudian kita semangat maju ke depan. Kemudian kita katakan, Pak, geser dikit Pak, geser dikit. Padahal dia juga sudah kesulitan. Nah, itu kan mengganggu. Yang demikian termasuk hal yang dilarang pada hari Jumat, menghilangkan keutamaan di hari Jumat yang dia dapatkan. Kecuali kita lihat masih renggang, kemudian kita minta tolong supaya diberikan tempat untuk kita bisa duduk di sana. Man iktasala yaumal jum'ati wa tatahhara bima istata'a min tuhrin thumma dahana aw massa min tibin thumma raha falam yufarriq baina ithnaini fa shalla ma kutiba lahu thumma idza kharaja al-imamu ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Barang siapa yang mandi hari Jumat, kemudian dia berbersih dengan apa yang dia mampu, kemudian dia memakai minyak wangi. Minyak wangi di sini kalau kita lihat ada 3 lafaz hadis minyak wangi di hari Jumat. Yang pertama adalah minyak wangi yang dia punya, yang kedua minyak wangi istrinya, yang ketiga minyak wangi yang ada di rumahnya.
menunjukkan seorang muslim disunahkan mempunyai minyak wangi. Ya, jadi antum pastikan jangan sampai lewat minyak wanginya sudah habis, cepat beli. Ini bukan iklan Pak ya. So saya nggak jualan minyak wangi. Pokoknya minyak wangi itu harus selalu ada. Masyarakat Arab itu mereka sangat senang minyak wangi. Hubbiba ilayya an-nisa wat-tib. Aku itu sangat cinta pada wanita dan juga minyak wangi. Makanya Rasulullah SAW mensunahkan nikah banyak dan juga mengoleksi minyak wangi yang mahal-mahal. Ada beberapa jenis minyak wangi yang mahal-mahal. Kalau kita lihat apa saja ya kawan? Kalau kita lihat di Arab itu biasanya apa saja namanya? Semacam al-ud dari kayu gaharu, apalagi al-misik dari kijang yang ada di lututnya kijang itu. Kemudian yang berikutnya adalah al-ambar atau muntahannya ikan paus. Itu kalau kita beli di Mekah mungkin antum ada yang tahu harganya ya. Yang asli mahal juga Pak ya. Masya Allah, itu luar biasa. Dan di dalam Islam itu sangat ditekankan supaya seorang laki-laki mempunyai minyak wangi. Kalau dia tidak punya, maka dari minyak wangi istrinya yang ada di rumahnya, menunjukkan bahwa istri di rumah itu harus pakai minyak wangi. Kalau keluar rumah nggak boleh lagi. Jadi istri juga harus wajib, bukan wajib ya, nanti salah lagi. Harus punya minyak wangi di rumahnya. Kemudian yang berikutnya tidak melangkahi pundak orang lain, tidak melangkahi atau khatti, tidak boleh melangkahi. Yang dimaksud melangkahi di sana adalah ada sop, sudah rapat, kemudian kita memaksakan ke depan dengan mengangkat kaki kita melewati pundaknya. Ini yang dimaksud dengan melangkahi. Adapun jikalau di depan ada space yang kosong, kemudian kita harus melewati orang yang di depan, maka kita permisi ke dia. Jadi kaki kita tetap melangkah tanpa diangkat. Jadi ada melangkah biasa, begitu. Ada yang sifatnya melangkahnya diangkat. Melangkahi, antara melangkah itu beda. Nah, yang dimaksud diharamkan di sini adalah melangkahi, kakinya diangkat. Yang demikian tidak diperbolehkan. Man iktasala yaumal jum'ati wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibi in kana 'indahu thumma atal jumu'ata falam yatakhatta. Dia tidak melangkahi anakan nas, leher manusia atau pundak manusia, kemudian dia salat ma kataballahu lahu thumma ansat, kemudian dia diam, maka dia akan mendapatkan kafaratan lima bainaha wa baina jumu'atihi allati qablaha. Dia akan mendapatkan pahala Jumat yang sesudahnya. Jumat ini sampai Jumat yang sesudahnya dalam hadis yang lain ditambah 3 hari. Demikian juga hadis Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian dia mengoleskan dari parfum istrinya, maka jikalau dia mempunyainya parfum tersebut, kemudian dia memakai pakaian yang terbaik yang dia punya, tidak melangkahi pundak manusia, kemudian dia tidak melakukan al-lagwu, hal sia-sia ketika saat khutbah, maka dia akan mendapatkan pahala dan ampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak menyuruh seseorang untuk berdiri ketika dia ingin ke depan. Yang berikutnya tidak menyuruh berdiri saudaranya untuk kemudian duduk di tempat yang menjadi tempat duduk saudaranya tersebut. Nah, ini lebih parah lagi. Kalau yang tadi kan memaksa duduk, yang kedua apa? Melangkahi, yang ketiga ini lebih nggak beradab lagi. Pak, pindah tempat saya. Iya, ini lebih sadis lagi begitu ya. Nggak punya adab lagi. Di satu saat di negara Arab saya pernah sholat Jumat. Ya, tidak di depan juga, di pertengahan. Ketika saya selesai sholat, saya kaget. Di samping saya ternyata adalah kepala negara. Jadi tidak boleh untuk sholat Jumat itu didahulukan bagi siapa yang duluan. Jadi Jumat itu tidak ada penggolongan manusia berdasarkan status harta, jabatan, atau sosial. Siapa yang duluan maka dia di depan.
Kecuali nanti pembahasan siapa yang di belakang imam. Itu saja. Adapun shaf di depan adalah merupakan satu dosa ketika seseorang didirikan kemudian dia duduk di sana. Dan juga tidak diperbolehkan seseorang mengkafling khusus. Katakanlah seorang pejabat misalkan datang belakangan tapi sudah di kapling duluan, itu nggak boleh. Atau seseorang misalkan kebiasaan yang salah, dia punya sajadah, setelah salat subuh dia sudah taruh duluan sajadahnya. Habis itu dia datang terlambat, tapi kemudian langsung ke depan. Ketika diberikan masukan, dia katakan sajadah saya sudah di depan. Beda hal misalkan kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kadang-kadang kan kita alami. Setelah kita capek-capek tempat di depan, kemudian kita qadarullah ingin pipis, buang hajat, mau nggak mau kita keluar. Ya kita taruh dulu sajadah atau titip yang di samping. Sebab perjuangan ke depannya sudah luar biasa. Hanya gagal kita wudu, kemudian kita kehilangan lagi. Yang demikian tentu saja kita sayangkan. Maka sebagian orang titip dulu ke sebelahnya. Dan kasuistis yang demikian itu dibolehkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Ibnu Umar, Ibnu Umar menceritakan yakni naha Rasulullah SAW ayyukimu ar-rajula min majlisihi thumma jalasa fi. Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW melarang seseorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di sana. Nafi' yang meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar ditanyakan apakah itu khusus pada Jumat, maka Ibnu Umar menyatakan yang demikian pada hari Jumat dan selainnya. Yang demikian pada hari Jumat dan selainnya. Kemudian yang ke-17, jika masuk masjid sedangkan imam tengah berkhutbah, hendaklah tidak duduk hingga mengerjakan sholat 2 rakaat. Tidak boleh seseorang langsung duduk. Demikian. Yang demikian didasarkan pada hadis yang diriwayatkan pada hadis Jabir bin Abdullah. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Jumat, ijaa rajulun, datang seorang laki-laki, wasa'alahu Nabi SAW, Rasulullah SAW bertanya kepada dia, asallaita rak'ataini ya fulan, apakah engkau sudah salat 2 rakaat wahai fulan? Fulan tersebut menjawab belum. Maka beliau bersabda, kum farka rak'atain, berdirilah dan salatlah 2 rakaat. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari disebutkan, idza jaa ahadukum wal imamu yakhtubu aw qad kharaja falyusalli rak'atain. Jika salah seorang di antara kalian datang sedang imam tengah berkhutbah, maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Dan salat 2 rakaat di sini ada 2 keadaan. Keadaan yang pertama hanya 2 rakaat jikalau waktunya mepet. Misalkan kita datang sudah mepet-mepet khatib untuk berkhutbah, maka cukup 2 rakaat tahiyatul masjid. Adapun jikalau waktu lapang, maka bahasa hadisnya adalah wasalla ma kutiba lahu, dia salat dengan apa yang ditulis untuknya sesuai kemampuan, maka kata para ulama sebanyak yang dia mampu sampai imam mulai khutbah. Bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bahkan lebih. Nah, minimal 2. Dalam lafaz Muslim disebutkan Sulaih al-Ghatafani pernah datang pada hari Jumat. Rasulullah sedang Jumat, saat itu sedang berkhutbah, maka beliau berkata, ya Sulaikukum farka' rak'atain wa tajawwaz fihima. Wahai Sulaik, salatlah 2 rakaat dan salatlah dengan salat yang cepat atau ringkas. Jadi salat sunnah itu cirinya salah satunya adalah ringkas, agak cepat, terutama ketika khatib sedang berkhutbah. Yang kedua adalah saat qabliyah, salat subuh. Jadi ada 2 salat sunnah yang ringkasnya lebih utama daripada berlama-lama. Apa itu? Tahiyatul masjid saat hari Jumat, yang ada dalilnya maksudnya. Yang kedua adalah qabliyah untuk salat subuh walaupun masih lapang. Jadi qabliyah salat subuh walaupun iqamah masih lama, lebih utama ringkas dan pendek daripada
yang lama. Ini kekhususan. Naam. Dan yang berikutnya adalah istima'ul khutbah, mendengarkan khutbah pada poin yang ke-18. Dan tidak boleh dia melakukan al-lagwu atau kesia-siaan. Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagauta." Ketika engkau berkata kepada saudara engkau di hari Jumat, diamlah. Naam. Dan imam sedang berkhutbah, sesungguhnya engkau sedang melakukan kesia-siaan. Ada beberapa praktek kalau kita lihat di hari Jumat. Yang pertama, itu ngobrol satu dengan yang lainnya di sebelah. Iya, kadang-kadang banyak di pojokan pada hari Jumat atau di luar masjid, dia lihat bahwa dia dalam keadaan lapang, santai, tidak masalah. Iya, ada juga belakangan ini saya lihat satu fenomena yang juga salah. Dia main HP saat khatib sedang berkhutbah. Mungkin saja sedang mencatat faidah, kayaknya sih enggak. Ustaz, bisa jadi dia mencatat faidah. Enggak boleh juga. Saat khatib sedang berkhutbah, itu bukan saat sedang kajian yang bagusnya dicatat, bukan. Nah, maka yang demikian, waman massal hasa faqad laga, bang siapa yang menyentuh kerikil, di zaman Rasulullah SAW itu kan fasir kemudian kerikil, kalau ada yang nyentuh demikian, maka dia telah bermain-main, sia-sia. Demikian juga bang siapa yang menegur seseorang untuk diam, maka yang demikian juga tidak mendapatkan pahala Jum'ah. Fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara. Dalam hadis Ibnu Abbas, dia bagaikan seseorang yang bagaikan seekor keledai yang membawa kitab. Maksudnya, dia datang, dia mendengarkan ilmu, tapi tidak mendapatkan faidah sama sekali. Kecuali khatib. Satu-satunya kecuali khatib. Maka khatib itu, dia menegur jamaahnya. Kalau ada yang ketiduran misalkan, kalau ada yang main HP, atau ngobrol, atau yang semacamnya. Kemudian yang ke-11, tidak membuat duduk atau halaqah pada sholat Jumat sebelumnya. Jadi memang untuk halaqah ilmu itu tidak disyariatkan sebelum sholat Jumat. Mendekati sholat Jumat juga tidak diperbolehkan yang demikian. Maka ini harusnya dihindari. Beda hal misalkan ketika setelah subuh di hari Jumat, maka yang demikian tidak masalah. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW melarang al-julus bil halaqat qabla shalah wal bai'u fil masjid wal bai'a fil masjid. Duduk melingkar halaqah sesudah salat dan juga jual beli di masjid. Kemudian yang lainnya itu adalah pindah tempat duduk kalau ngantuk saja tidak boleh. Kemudian berusaha mendekat. Kemudian poin yang lain nanti insya Allah akan dilanjutkan oleh Ustadz Muflih, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah, kemudian membaca suratul Kahfi, adzan pertama bagi sholat Jumat dan 4 rakaat sunnah sesudah sholat Jumat. Kita cukupkan sampai pada poin pindah di tempat duduk yang lain jikalau mengantuk. Jadi kalau ada yang mengantuk, itu pindah. Ini dalam kondisi lapang. Jikalau kondisi tidak lapang, maka cukup dia kembalikan kesadaran dia, melakukan hal yang bisa menyegarkan badan dia dan tidak kembali ngantuk. Sebab ngantuk itu posisi ketika kesadaran seseorang sudah ngawang-ngawang. Itu belum batalkan wudu. Tapi kalau sampai dia hilang kesadaran sama sekali walaupun sedang duduk, maka wudunya telah batal. Dan kita dapatkan betapa banyak orang yang batal wudunya di hari Jumat ketika khatib sedang berkhutbah, kemudian dia ikut sholat. Nah, yang seperti ini harus diingatkan. Sesudah khutbah kita ingatkan saudara kita, Pak, Anda tadi ketiduran. Atau juga khutbah, khatib mengingatkan sesekali sebagai faidah bagi jamaah yang tadi ketiduran, maka hendaklah ambil wudu, sebab tidak sah sholat tanpa
wudu, dan tidur itu membatalkan wudu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjutkan sesudah azan untuk sedikit tanya jawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan. Satu lagi mungkin poinnya, yakni pada poin ke-21, duduk bertinggung. Nah, ini saya bingung, duduk bertinggung. Bahasa bertinggung itu ada nggak di kamus ya, Ikhwan? Ada yang ketemu nggak? Kamus bahasa Indonesia apa ya? Bertinggung. Nggak, yang saya maksud di kamus bahasa Indonesia ada nggak? Ada di kamusnya? Oh, berarti sudah masuk di kamus bahasa Indonesia. Saya tadi agak bingung, ini bertinggung bagaimana gitu ya. Bukan bagaimana maksudnya caranya, tetapi bahasa bertinggung saya baru satu kali ini mendengarnya. Di dalam bahasa Arab ini disebut dengan al-ihtiba, duduk ihtiba. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW daripada Mu'ad bin Anas, anna Rasulullah SAW naha anil habwah inda istima'i al-khutbah. Rasulullah SAW melarang al-habwah atau posisi duduk al-ihtiba. Posisi duduk al-ihtiba itu adalah menegakkan lutut kemudian memeluknya. Di sini disebut bertinggung. Ya, saya juga baru sekali dengar tinggung ini. Ya, jadi duduk bertinggung itu maksudnya, ada yang mempraktikkan, Ewan, silakan. Ya. Nah, bisa disilangkan, bisa tanpa disilangkan, kemudian dipeluk. Kenapa yang demikian nggak boleh? Pada saat khutbah Jumat, li'illataini, kena dua sebab. Siapa yang tahu? Sebab yang pertama, awalnya kepalanya masih tegak. Lama-kelamaan, coba diperhatikan nih, kepalanya diletakkan di lutut. Ya, kalau orang Arab biasanya sekalian begitu ya. Nyaman. Yang kedua adalah li'illati kashfil aurah. Bisa jadi auratnya kelihatan. Sebab lazimnya orang zaman dulu bahkan sampai saat ini di Arab sana tidak pakai dalaman umumnya. Ini hal yang lazim. Ya, tidak usah kita bahas ya, ya. Intinya seperti itu, dan memang lebih sehat nggak pakai dalaman kalau laki-laki seperti itu ya. Yang penting tertutup. Nah, dikhawatirkan dua tadi. Yang pertama dia ngantuk, ketiduran. Yang kedua atau terbuka auratnya. Apalagi kalau dia pakai pakaian kain ihram misalkan. Wah, bahaya lagi. Kemudian hadis ini
Kalau saya lihat di kitab ini, dikeluarkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan ini adalah hadis hasan. Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i oleh sebagian para ulama dipandang lebih mudah menghasankan atau mensahihkan hadis. Dan ini dikritik oleh Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis ini dengan menyatakan hadisun dhaif. Ini adalah hadis yang lemah. Dan aku tidak berpegang pada hadis ini. Dan Abdullah bin Umar ketika ditanya tentang hadis ini, beliau menyatakan itu adalah bagi siapa yang dikhawatirkan akan ngantuk. Adapun yang tidak ngantuk, maka hukum asalnya kembali lagi boleh. Duduk bertinggung atau menegakkan lutut kemudian memeluknya. Kalau tidak ngantuk. Kenapakah? Sebabnya ada dua rawi yang majhul, yang lemah maksudnya. Yang pertama adalah Sahal bin Mu'ad dan yang kedua adalah Abdurrahim bin Maimun. Abdurrahim bin Maimun keduanya ditolak hadisnya, kata Imam Abu Daud. Naam. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, selebihnya ada sedikit tanya jawab. Tafadhol ikhwan, tafadholu, mungkin ada yang ditanyakan. Naam, sehubungan dengan adab di hari Jumat ini. Ya, silakan. Oh. Sementara kan itu kan akan mengganggu space ya. Itu hukumnya gimana? Mengganggu space ya. Dan satu jamaah yang kehilangan haknya gitu ya. Ya, jikalau mengganggu maka tentu saja tidak dilakukan. Mungkin bisa dengan cara yang lainnya. Intinya space yang ada memang bagi orang yang duduk. Ya, sebab dia mempunyai keutamaan. Daripada alat tidak punya keutamaan untuk sholat Jumat. Ya, kalaupun ada teknis tanpa mengganggu, tanpa menghabiskan space untuk satu orang, ya tidak masalah. Tapi kalau sampai mengganggu, menghilangkan space satu orang untuk duduk, maka yang demikian ya itu harus dihindari juga. Seperti itu. Nah. Iya, silakan ada yang lain atau ada teknis yang lain. Sebab kan duduk, di depan duduk juga masih bisa, atau teknis-teknis solusi yang lainnya. Nah, ada yang lain silakan. Iya. Kalau saat khotib berkhutbah itu kan ada larangan seperti bermain kerikil gitu. Nah, biasanya kalau sudah khutbah kita fokus nih mendengarkan. Betul. Tapi otomatis tuh kadang tangannya mensiyadah atau bunyi-bunyi jari gitu. Tapi habis itu ingat lagi. Jadi bagaimana Ustaz? Iya, yang dimaksud wallahu taala alam bisawab adalah jikalau hal-hal yang seperti tadi. Dia melakukan hal-hal yang tidak ada la da'iya lahu wa la hajatalah. Dia melakukan sesuatu yang tidak ada kepentingan dan hajatnya. Hanya iseng. Seperti itu. Misalkan batu, misalkan ya melakukan hal-hal yang tidak ada faidahnya. Tidak ada kepentingannya untuk dia. Kemudian dia lakukan, maka yang demikian membatalkan pahala Jumat dia. Walaupun tidak seketat seperti di dalam sholat. Tetapi yang kalau tidak ada kepentingan maka dia harus hindarkan. Maka demikian jamaah, dan juga memang masjid ini la yasluh, tidak pantas kecuali untuk zikir kepada Allah, qiraatul Quran dan sholat. Maka belakangan ini tema khutbah itu kemana-mana, ya kan? Ke politika, kemana-mana. Nah, maka ini salah satu hal yang disayangkan. Ya, khutbah itu harusnya tentang ajaran Islam, bukan tentang dukungan. Maka ya gak boleh ada yang demikian. Demikian juga masjid milik Allah, bukan milik siapapun. Masjid adalah milik Allah. Ketika dibangun sudah diwakafkan, maka di dalamnya yang berlaku adalah hukum Allah. Maka masjid tidaklah pantas kecuali untuk ilmu, misalkan qiraatul Quran, untuk zikir kepada Allah, untuk sholat dan hal-hal yang semacamnya. Tidak boleh jual beli, tidak boleh tentang politik, tidak boleh tentang hal-hal yang lainnya yang tidak ada hubungan dengan wakaf dan pendirian masjid.
Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.